Persoalan kata hajar lagi-lagi menjadi perdebatan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 3 Januari 2023. Said Karim, ahli hukum pidana Universitas Hasanuddin yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, bersikeras memaknai kata hajar secara harafiah merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara jaksa penuntut umum dan majelis hakim justru memintanya memaknai secara kontekstual. Jadi itu memang kata hajar muncul di dalam pemeriksaan perkara ini. Ada keterangan yang menyatakan hajar. Saya lalu tertarik makna kata hajar ini. Saya kemudian membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah makna kata hajar ini sinonim dengan bunuh atau tembak? Tampaknya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita tidak menemukan pengertian itu. Jadi pengertian hajar ini relatif dimaknai. Perdebatan soal kata hajar bermula dari pertanyaan anggota tim penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah. Febri mengandaikan terjadi situasi mispersepsi dari pihak yang melaksanakan anjuran atau pelaksana atas anjuran yang diberikan penganjur. Saksi ahli berpendapat jika terjadi situasi demikian, maka penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang tidak dianjurkan. Pasalnya, pelaksana melakukan tindak pidana akibat salah tafsir dan melampaui batas yang dianjurkan. Pernyataan ahli pidana itu pun memantik perdebatan setelah jaksa penuntut umum menanyakan bukankah kata hajar berkaitan dengan konteks yang sebelumnya telah diutarakan. Namun saksi ahli tetap menekankan pengertian hajar tidak sama dengan tembak. Ia bahkan meminta jaksa penuntut umum berhati-hati lantaran pernyataannya bersumber dari keterangan saksi. Sementara itu jaksa penuntut umum mengatakan ia hanya meminta agar saksi ahli menjawab sesuai konteks. Dalam KBBI sendiri kata hajar memiliki dua arti, yakni sebagai kata kerja yang artinya hantam dan sebagai kata benda serapan dari bahasa Arab yang artinya batu. Ini bukan kali pertama perdebatan soal kata hajar terjadi di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pada sidang sebelumnya, Selasa 27 Desember 2022 misalnya, ahli pidana Elwi Daniel ditanya terkait pertanggungjawaban pidana jika terjadi salah tafsir antara pelaksana dan penganjur. Saat itu saksi ahli menyebut penganjur hanya bertanggung jawab atas apa yang dianjurkan dan akibatnya. Selain persoalan kata hajar, dalam sidang lanjutan pada Selasa 3 Januari 2023, terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kompak menolak untuk saling memberikan kesaksian di persidangan. Setelah berkonsultasi dengan tim penasihat hukum, Ferdy Sambo menyebut dirinya tidak perlu menjadi saksi untuk istrinya. Saudara dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara istri saudara terdakwa. Apakah saudara mau mengundurkan diri atau tetap memberikan keterangan? Silakan berkonsultasi pada penasihat hukum saudara. Karena saling menjadi saksi. Ya. Saya tidak perlu menjadi saksi untuk istri. Oke. Saat hakim bertanya kepada Putri, Putri pun melontarkan jawaban yang sama bahwa dia tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi untuk suaminya di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mohon izin yang mulia, saya tidak menjadi saksi bagi suami saya. Tidak mau memberikan keterangan. Baik, terima kasih. Majelis hakim juga mengagendakan pemeriksaan setempat untuk meninjau lokasi tempat kejadian perkara, yakni di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 maupun di Saguling pada Rabu 4 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat setelah persidangan terdakwa Ricky Rizal. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyebut pelaksanaan pemeriksaan tempat kejadian perkara adalah permintaan tim penasihat hukum Sambo dan Putri. Karena tujuannya hanya untuk meninjau lokasi, maka kegiatan itu hanya perlu dihadiri oleh tim jaksa penuntut umum dan penasihat hukum masing-masing terdakwa. Sementara terdakwa ataupun saksi tidak perlu dihadirkan. Kepentingan dari pemeriksaan di persidangan ini adalah kita cuma menginginkan gambaran situasi dan kondisi lokasi yang ada di sana. Sementara kita tidak membutuhkan pembuktian hanya ada di persidangan ini. Jadi tidak ada pembuktian sama sekali di sana. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memperpanjang masa tahanan terdakwa Ferdy Sambo CS terhitung tanggal 10 Januari 2023.
Sesuai aturan, majelis hakim nantinya akan meminta pengadilan tinggi untuk memperpanjang masa tahanan selama 30 hari ke depan jika waktu sidang belum tuntas. Adapun masa tahanan Ferdi Sambo CS akan berakhir pada 9 Januari 2023. Itu total masa penahanan yang bisa diberikan oleh pengadilan tinggi itu adalah selama 60 hari. Nah, artinya apa? Setelah masa berakhirnya penahanan nanti tanggal 9 Januari oleh di pengadilan negeri, nanti pasti majelis hakim melalui ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan akan meminta perpanjangan penahanan ke pengadilan tinggi atas dasar pasal 29 ayat 1, 2 dan ayat 6 tadi.